awal film terlihat seorang detektif wanita pertama, prajurit kekaisaran yang bernama Tang Zian. Dia pergi mendatangi rumah prajurit Phoenix Api yang dalam pengasingan, bernama Liao Xiaohu. Xiaohu mengetahui kedatangan Tang ke sini untuk menghukumnya, karena dia berasal dari organisasi yang jahat. Tapi, dia berusaha melawan, karena sekarang dia memiliki keluarga yang harus dijaga. Pertarungan pun terjadi, dan ini disaksikan oleh keluarga Xiaohu. Sang istri yang melihat suaminya sekarat menikam Tang dari belakang. Tang melawan, dan semua berakhir tragis dengan kematian Xiaohu dan istrinya. Anak-anak mereka menangis melihat itu. Tang yang merasa bersalah meninggalkan uang untuk anak-anak mereka dan pergi dari sana. Setelah pertarungan sengit, Tang kembali pulang dalam keadaan berdarah. Zhou Qian, suami dari Tang saat itu sedang melakukan pertunjukan opera, segera berhenti dan menghampiri istrinya dengan bersemangat. Tapi, terdiam saat melihat darah berceceran dari salju yang dilewati istrinya. Dia sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Tang melihat suaminya dan teringat perkataan terakhir Xiaohu sebelum dia meninggal. Xiaohu berkata, "Tidak peduli seberapa jauh kamu bersembunyi, kamu pasti akan mengalami hal yang sama juga seperti diriku." Jadi, dia mengajak suaminya untuk pindah ke tempat yang sepi dan damai, karena tidak ingin hal yang sama terjadi kepada orang tersayangnya. Suaminya tidak menolak. Dia berkata, "Di mana ada istriku, disitulah rumahku." Sementara itu, di sebuah istana terjadi pembunuhan misterius. Seorang perdana menteri tiba-tiba terbunuh oleh bayangan dari patung dewa yang ada di sana. Beberapa hari kemudian, seorang prajurit kekaisaran mendatangi rumah Tang. Dia menyerang Tang karena dianggap sebagai pengkhianat karena memutuskan untuk berhenti sebagai prajurit kekaisaran dan menghilang. Tapi, sebelum memulai pertarungan, Tang memberitahu suaminya agar tidak keluar karena dia harus menangkap tikus besar. Hal ini dilakukan agar suaminya tidak khawatir. Dan pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. Tak berselang lama, dua prajurit kekaisaran datang dan menghentikan pertarungan mereka berdua. Dan prajurit yang sedang bertarung malah mental ke dalam bak mandi Zhou. Tang yang merasa ada yang tidak benar pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sampai 3 prajurit kekaisaran datang menemuinya. Scene kemudian berpindah. Mereka akhirnya pergi mendatangi lokasi kejadian. Zhou yang kebetulan ahli dalam urusan bayangan mulai melakukan penelitian. Dengan bantuan cahaya lilin, bayangan dewa yang dilihat sebelumnya muncul. Tapi, dia dapat mengambil kesimpulan kalau bayangan itu tidak mungkin bisa membunuh. Dan, ilusi seperti iblis yang memegang pedang itu bisa muncul dari potongan kaca yang ada di sana. Selama penelitian, dia malah salah fokus dengan desain cermin yang sangat terperinci dengan desain Phoenix. Semua orang menganggap itu hanyalah bualan dan pergi meninggalkannya sendiri. Di sisi lain, Tang sedang berbicara dengan pemimpin prajurit. Ternyata, dia bermaksud untuk meminta Tang kembali ke dalam pasukan dan membantunya untuk memecahkan kasus pembunuhan ini. Dia curiga pembunuhan ini ada kaitannya dengan pasukan Phoenix Api. Tang pun terpaksa menyetujuinya karena dia tidak bisa lari dari keadaan. Scene kemudian berpindah ke kediaman pemimpin kesatria Phoenix Api. Dia dan muridnya sedang membahas tentang rencana mereka untuk menghancurkan dinasti Nan. Sementara itu, Tang mengajak suaminya untuk pindah karena dia ingin suaminya tetap aman. Tapi, salah satu prajurit kekaisaran datang dan memberitahu kalau pemimpin prajurit Phoenix Api tertangkap dan ingin bertemu dengannya. Setibanya di sana, mereka menginterogasi Pak Tua yang bernama Yang Seng Han. Ternyata, dia berencana mengadu domba dua dinasti agar menimbulkan perang.
Mereka bertanya, berapa banyak penyerang yang dia utus. Dengan melihat Tang, dia berkata, "Tang Zian, prajurit Phoenix Api yang berkorban, dengarkan. Kuperintahkan kau untuk menghabisi utusan dinasti Bei, Kaisar Tiadi, dalam 3 hari." Semua orang terkejut dan masih tidak percaya saat mengetahui Tang Zian adalah salah satu dari bagian prajurit Phoenix Api. Mereka membawa Pak Tua keluar untuk dieksekusi, sementara Tang akan ditahan karena statusnya dianggap mencurigakan. Dia tidak masalah menjadi tahanan, tapi meminta tolong untuk memastikan keamanan suaminya. Sementara itu, para prajurit yang mengawal Pak Tua tadi diserang oleh sebuah bayangan. Ternyata, bayangan itu dikendalikan oleh Pak Tua dengan menggunakan cincin. Setelah berhasil membunuh banyak prajurit, Pak Tua itu melarikan diri. Tang yang mengetahui kalau Pak Tua itu berhasil melarikan diri menjadi khawatir karena tahu suaminya pasti akan dalam bahaya. Jadi, dia melarikan diri dari sana. Saat melarikan diri, Tang bertemu dengan para kesatria. Tang berkata, dia harus pergi untuk menyelamatkan suaminya. Tapi mereka tidak percaya dan menyerangnya. Namun, tiba-tiba sebuah bayangan kembali menyerang para kesatria. Dan Tang pun mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari sana. Saat mereka kembali berusaha mengejar Tang, pemimpin kesatria Li Tiaoju datang dan mencegah mereka. Dia mengatakan mereka harus mengutamakan keselamatan Kaisar Taidi. Sementara itu, Tang yang sampai ke rumah datang terlambat karena suaminya sudah diculik oleh pasukan kesatria Phoenix Api. Dan harinya, kesatria kekaisaran pergi mengawal Kaisar Taidi menonton pertunjukan pertarungan antara wanita. Di sana juga terlihat Tang berbaur di antara keramaian. Pertunjukan pun dimulai, dan para kesatria berpencar untuk memastikan keamanan Kaisar Taidi. Tapi, di tengah pertunjukan terjadi penyerangan yang menyebabkan Kaisar Taidi terjatuh ke dalam gudang arak dan meninggal. Setelah kejadian itu, para kesatria kekaisaran meminta maaf kepada putra mahkota dan permaisuri atas kegagalan tugas mereka menjaga Kaisar Taidi. Mereka menduga pelaku di balik penyerangan adalah Kaisar Phoenix Api yang ingin mengadu domba. Dan kemudian berpindah ke Tang yang mendatangi kamp Phoenix Api. Ternyata, Tang memang murid dari Pak Tua tadi sedari kecil. Setelah berhasil membunuh seluruh keturunan Tang asli, dia kemudian memintanya untuk menyamar sebagai keturunan yang selamat dan memberinya identitas sebagai Tang Ziyin. Kembali ke masa kini, Pak Tua menjambut kedatangan Tang yang berhasil menjalankan misinya untuk mengadu domba 2 dinasti. Tapi, dia menyayangkan pernikahan Tang yang dilakukan, karena itu bisa menjadi kelemahannya. Tapi, Tang mengatakan itu tidak akan menjadi kelemahannya. Untuk meyakinkan dirinya, dia membawa Tang untuk melihat pertunjukan suaminya yang terjebak di dunia ilusi bayangan yang diciptakan dari susunan cermin. Tang menyembunyikan kekhawatirannya, tapi hal itu hilang saat mendengar teriakan suaminya yang menenangkan dirinya. Sementara itu, sang suami yang berada di dunia ilusi diserang oleh sekelompok gagak yang dikendalikan Pak Tua. Dia berusaha mencari jalan keluar, dan Tang melihat dengan cemas. Untungnya, dengan bantuan dari lonceng yang diberikan Tang, dia berhasil memecahkan kaca dan keluar dari dunia ilusi. Tang sangat senang melihat suaminya keluar hidup-hidup, tapi Pak Tua itu tidak terima dan memanahnya hingga meninggal. Sang guru kemudian melihatnya, dan Tang berpura-pura tidak terpengaruh. Setelah itu, mereka melakukan perayaan atas kembalinya Tang. Setelah itu, membawa Tang untuk menyembah para leluhur. Karena keberhasilannya dalam menjalankan misi, dia berencana memberikan cincin pengendali bayangan kepada Tang. Tapi, saat memegang tangannya, dia mengetahui kalau Tang sedang hamil dan marah. Tang yang mengetahui anaknya dalam bahaya segera membunuhnya. Sementara itu di istana,
Saat sedang membahas rencana yang akan datang karena kematian utusan Kaisar Taidi, mereka dikejutkan akan kedatangan tamu misterius yang tak lain adalah perwakilan dari Kaisar Taidi tadi. Ternyata, Tang mendatanginya dan mengajaknya bekerja sama untuk mengelabui pasukan Phoenix. Dan ya, rencana mereka berhasil. Dia berkata, mereka mungkin bisa memanfaatkan Tang untuk memusnahkan pasukan Phoenix Api. Scene kemudian berpindah. Setelah berhasil membunuh pimpinan Phoenix Api, Tang mulai menghabisi semua prajurit Phoenix Api yang ada di sana. Setiap serangannya penuh dengan kesedihan dan kebencian karena membayangkan masa lalu yang indah bersama dengan suaminya. Setelah menghabisi semua yang ada, Tang membawa jasad suaminya kembali ke rumah mereka sambil mengenang pertemuan pertama di mana suaminya menyelamatkan dirinya dari kematian. Esokan harinya, semua orang di istana sedang mempersiapkan acara pelantikan putra mahkota. Para pekerja sedang menarik cermin Dewa Yanyun raksasa sebagai penghias dan penerang pada acara malam penobatan. Acara penobatan pun dimulai. Pembuka acara diawali dengan pertarungan antara petarung wanita, dan cermin Dewa Yanyun mulai menunjukkan fungsinya. Ternyata, kaca itu menimbulkan ilusi yang diaktifkan oleh salah seorang penyusup dari kesatria Phoenix Api. Semua orang menganggap itu merupakan salah satu bagian dari pertunjukan, tapi ternyata tidak. Ini merupakan rencana dari pasukan Phoenix Api, dan para petarung wanita merupakan anggota dari Phoenix Api. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Ternyata, dalam salah satu tubuh petarung merupakan wadah dari iblis bertangan 8 di awal film tadi. Saat sang iblis itu muncul, Tang yang menyamar sebagai salah satu pasukan dari Kaisar Taidi akhirnya menampakkan diri, dan terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Di sisi lain, para kesatria kekaisaran berusaha mengungsikan Ibu Suri dan putra mahkota. Tapi, saat mengungsikan Ibu Suri, kedok dari Li Tiuju terbongkar. Ternyata, dialah yang membuat semua rencana hari ini. Jadi, tak lain dan tak bukan, dia adalah murid kepercayaan Ketua Phoenix Api, Pak Tua yang dibunuh Tang. Terjadilah pertarungan antara Li Tiuju dan bawahannya di kesatria kekaisaran. Tapi, pertarungan itu berakhir dengan kekalahan kaisar kerajaan. Sementara Li hanya terluka oleh panah. Sementara itu, Tang masih melanjutkan pertarungannya dengan Dewa Iblis di tengah ilusi. Di tengah pertarungan, dia kemudian teringat perkataan suaminya dan berhasil memecahkan kaca Dewa Yanyun dan menghancurkan ilusi yang dihasilkannya. Di sisi lain, Li Tiuju yang ingin membunuh Permaisuri menceritakan alasan kenapa dia ingin menghancurkan kerajaan. Ternyata, dia dulu juga merupakan seorang putra mahkota dari suatu kerajaan yang pernah dihancurkan oleh Permaisuri. Untungnya, saat dia ingin menikam Permaisuri, Tang datang tepat waktu. Ternyata, Tang sudah menyadari dari awal kalau dia adalah murid dari Pak Tua saat melihatnya menuangkan teh. Dari awal sebenarnya dia sudah ketahuan oleh suami Tang saat melihat kaca di kasus pembunuhan bayangan. Maka dari itu dia sudah mengincar suami Tang dari awal. Dan pertarungan sengit antara mereka pun terjadi. Dengan bantuan cincin dari mantan gurunya, Tang berhasil mengalihkan perhatian Li Tiuju dengan bayangan dewa perang dan menikamnya dengan pedang. Setelah semuanya usai, Tang akhirnya pensiun sebagai detektif kesatria kekaisaran. Dia memutuskan untuk meneruskan usaha suaminya sebagai pemain opera bayangan dengan anak dari suami tercintanya.